Inilah sosok Benyamin Kanuk, Kepala Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang berhasil menyabet sebuah penghargaan internasional dari negara Australia terkait pengelolaan Pantai Sulamanda menjadi destinasi pantai baru. Berikut ini penuturan Benyamin Kanuk kepada media topnewsntd.com terkait Selamat siang Bapak Kepala Desa Mata Air, Bapak Benyamin Kanuk. Selamat siang. Bersama Top News NTT Channel, hari ini kami ingin memberikan ucapan congratulations yang pertama untuk terpilihnya Bapak Desa sebagai Duta Pariwisata mewakili NTT ya, di kancah nasional. Baik Bapak Desa, dari media kami ingin mengetahui seperti apa yang sudah dilalui proses sehingga Bapak bisa terpilih sebagai seorang duta pariwisata mewakili NTT, dan di ajang apa, kapan, dan kriteria dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, terutama Ibu Yuli. Saya sebelum memberikan beberapa informasi, pertama-tama saya minta maaf bahwa saya dalam rangka cuti untuk pencalonan kepala desa periode kedua, dan karena itu saya berbicara pada hari ini tidak dalam kapasitas sebagai seorang kepala desa, walaupun saya kepala desa tapi dalam rangka cuti untuk pemilihan pilkades. Tetapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya predikat saya masih melekat sebagai jabatan saya sebagai kepala desa, dan peristiwa yang saya sampaikan ini juga sebelum saya cuti. Jadi sebenarnya peristiwa tanggal 3 itu di Pantai Sulamanda itu dalam rangka MONEF atau kunjungan dari pemerintah Duta Besar Australia untuk Indonesia, kemudian dari staf Bappenas dan beberapa dinas terkait lainnya dari pusat maupun provinsi dan Kabupaten Kupang, terutama Badan Penanggulangan Bencana Pusat, Provinsi, dan Daerah yang menetapkan desa ini sebagai desa tangguh siaga bencana. Nah, sehubungan dengan itu ada juga hubungan kerja sama saya dengan satu yayasan atau LSM yang namanya Umedaya Nusantara. Umedaya Nusantara ini salah satu sumber pembiayaannya adalah pemerintah Australia. Sehingga kehadiran mereka itu mereka memonitoring pekerjaan-pekerjaan dan keberhasilan-keberhasilan apa saja yang sudah dilaksanakan di Desa Mata Air yang ada hubungannya dengan destinasi wisata. Karena itu tempatnya di pantai ini. Nah, dalam kunjungan mereka dan evaluasi mereka di akhirnya, ketika mereka melihat bahwa Pantai Sulamanda ini adalah salah satu visi misi saya dan salah satu revolusi dari wisata lainnya, maka mereka menganggap ini perkembangannya sangat cepat sekali nih, karena lebih banyak saya menggunakan dana desa dan partisipasi hubungan kerjasama masyarakat Desa Mata Air, sehingga karena penggalian gagasannya datang dari masyarakat dan juga saya melaksanakan berdasarkan kerjasama masyarakat, sehingga mereka memberikan satu penghargaan sepantasnya kepala Desa Mata Air adalah ditunjuk sebagai duta wisata. Jadi sebenarnya intinya ada pada itu. Oke. Baik Bapak, sebagai duta wisata kira-kira apa nih kriteria yang dipakai untuk Bapak terpilih ke situ? Ya, memang ada beberapa kriteria. Yang pertama itu bahwa destinasi wisata Desa Mata Air ini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu bahwa saya mengalihkan predikat atau nama destinasi wisata Desa Mata Air menjadi Desa Wisata Mata Air. Itu yang pertama. Jadi dari
dari satu lokasi saja yang hanya ada di Pantai Sulamanda, tetapi pada akhirnya saya menaikkan statusnya menjadi desa wisata. Artinya bahwa siapapun yang masuk ke desa mata air ini bukan cuma pantainya, tapi di RT RW yang lain di 5 dusun yang ada 32 RT ini, perasaan mereka ada di suatu tempat wisata. Bagaimana caranya? Bahwa semua kami mengindahkan, baik itu pohon, bunga-bunga maupun rumah-rumah itu kami membuat rumah-rumah itu menjadi indah. Lokasi-lokasi sawah selain Sulamanda kami buatnya jadi indah dan menjadi spot-spot foto. Sebenarnya persyaratan-persyaratan mendukung itu di dalam desa ini ialah saya mengarahkan mereka untuk paling kurang dalam satu rumah itu satu kamar disiapkan khusus semacam homestay. Jadi kalau ada orang yang menginap, tidak saja bukan hanya cari penginapan, tapi uangnya ada di situ homestay itu. Sehingga toiletnya juga harus bersih, ruangannya ditata selayaknya seperti satu homestay, kamar hotel yang tidak digunakan oleh dalam keluarga itu. Jadi itu kamar khusus sebenarnya untuk wisatawan. Untuk wisatawan. Dan sudah berjalan Bapak? Dan sudah berjalan. Ada berapa banyak penduduk yang siapkan itu? Sudah 7 rumah yang kami persiapkan secara khusus untuk bagaimana ketika ada orang datang dan mau nginap, kami arahkan mereka. Layak gitu. Layak. Itu dananya dari mana untuk buat itu kamar? Sebenarnya dana itu mereka masih pakai dana pribadi mereka, tapi dalam pengawasan kami dan kami menilai itu layak untuk jadi bisa diarahkan. Jadi bisa diarahkan ke sana. Jadi sudah berjalan sejak kapan Bapak itu? Dia baru berjalan di tahun 2021 dan sudah memasuki 2022. Siap, keren. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga sudah bekerja sama dengan Yayasan Umedaya untuk menghasilkan satu perdes yang namanya perdes wisata. Sehingga perdes wisata ini dia membuka ruang untuk bisa menyusun perdes itu sendiri tanpa turunan dari atas. Artinya bahwa kami sudah menggali gagasan-gagasan yang menjadi potensi desa dan kami tuangkan itu dalam satu aturan bersama untuk menjadi perhatian dan ditaati oleh masyarakat kami bersama. Contoh, misalnya kalau bangun perdes wisata berarti semua limbah kotor-kotor di jalan itu masing-masing sadar untuk memilih sendiri tanpa perintah dari manapun. Mengelola sampah itu secara baik. Misalnya bagaimana bertemu dengan orang baru, sapaannya dan perhatian mereka terhadap orang baru seperti apa, menjaga kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan sendiri, memelihara daerah-daerah, memelihara lampu-lampu yang ada di daerah-daerah yang dianggap gelap dan seterusnya. Nah, kemudian ada hal yang lain ialah bahwa ada sejumlah kuliner-kuliner yang kami persiapkan untuk menunjang wisata itu sendiri. Itu dari masyarakat sekitar. Dari masyarakat sekitar. Itu kami menggunakan dana desa. Itu apa saja yang bisa dibeli? Misalnya keripik pisang, kemudian ubi ungu, ada keripik yang menggunakan banyak bahan dari morinaga atau marungga, ada kopi marungga, ada VCO marungga, coklatnya kemarin ada sempat rasa. Ada parfum VCO dan lain-lain sebagainya, ada tenun-tenun ikat yang ada di dusun-dusun. Itu semua kami menggunakan dana desa dan kami memberikan kepada masyarakat di dusun untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka dalam rangka peningkatan ekonomi mereka. Jadi mereka buat saja. Pasarnya ada 3. Yang pertama BUMDes, yang kedua dibawa langsung ke Sulamanda, yang sebagai souvenir atau cenderamata bisa dibawa pulang. Yang keempat kami cari toko-toko terdekat untuk kami titip, sehingga itu yang menjadi kenang-kenangan yang ada di Pantai Sulamanda itu sendiri. Selain itu kami menata pantai ini dengan cara seperti sekarang kondisinya ada. Kami berupaya dan berusaha, pertama kami memelihara keamanan. Yang kedua keamanan ketertiban sudah pasti. Yang ketiga kami memelihara kebersihan. Yang keempat kami memelihara ramah lingkungan terhadap kondisi yang ada di Sulamanda. Nah, kami percaya bahwa ketika tamu-tamu yang datang ke Pantai Sulamanda ini, yang pertama dia harus merasa nyaman dulu. Ya, betul.
Kalau dia nyaman, dia tenang, lain-lain sebagainya, dia pula menjadi cerita untuk bagaimana ada orang kesini lagi. Jadi promosi. Ya, sehingga dari penyampaian apa saja yang saya presentasi pada saat kunjungan-kunjungan itu, kunjungan-kunjungan terjadi pada tanggal 3 itu, maka Duta Besar Australia untuk Indonesia memberikan penghargaan. Kalau begitu, pantaslah Kepala Desa Mata Air, salah satu desa yang mencetus lahir dan berkembangnya inovasi-inovasi ada di pantai wisata, maka Kepala Desa Mata Air mendapat penghargaan sebagai tokoh duta wisata. Jadi ini nih predikat itu tuh dia tarafnya apa? Nasional ya? Sebenarnya Internasional. kalau kami melihat ini pemerintah Australia luar negeri, berarti dia bisa internasional. Sebenarnya, iya. Tapi mereka datang bersama-sama dengan pemerintah pusat, Deputi 5 dari bencana alam sendiri yang hadir, dan beliau juga menyatakan sangat berhasil. Justru beliau menyatakan bahwa ya mau bicara soal revolusi, ini revolusinya. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang masih lama menjadi pembaharuan. Ini revolusinya. Karena membangun sebuah pariwisata bukan cuma destinasinya, tapi juga harus membangun sebuah desa ya masyarakat yang merasakan destinasi itu sendiri, sehingga dia tidak merasa bahwa itu bukan milik dia. Nah, destinasi yang saya bangun di Sulamanda khususnya ini, dan sekarang saya menaikkan statusnya menjadi desa wisata ini, justru saya mengharapkan penuh untuk hasilnya seluruhnya dirasakan oleh masyarakat. Dan masyarakat itu sendiri merasa memiliki apa yang menjadi aset mereka. Sebab jabatan saya itu dibatasi dengan waktu. Tetapi destinasi yang saya buka, saya bangun, dan desa yang saya tetapkan ini adalah menjadi warisan-warisan bagi anak cucu. Sehingga siapapun dia yang mau ke desa ini haruslah pelihara dia secara baik dan mengembangkan destinasi ini untuk peningkatan ekonomi dari masyarakat desa Mata Air. Dan sejak Bapak menerapkan itu konsep, ada perubahan. Ada perubahan. Perubahan yang sangat laju itu ialah yang pertama bahwa ada masyarakat yang buka kios di rumahnya, dia tutup dan dia ke pantai. Nah, itu artinya bahwa perubahannya ada di pantai. Yang kedua, saya kira perubahan-perubahan yang dapat membangun semangat mereka ialah ternyata ketika mereka datang di pantai dan mereka melihat ada tamu dan seterusnya, itu diterapkan di dalam kampung. Sehingga bagaimana menyapa orang ketika lewat atau berbusana pada saat acara-acara yang lain, menghargai timun ikan dan seterusnya, itu bagian dari pengamatan mereka yang ada di satu destinasi wisata di Sulamanda yang ketika banyak orang ke sini. Saya kira itu. Bapak, jadi sekarang kan Bapak masa cuti untuk mengikuti ini, tapi kalau misalnya Bapak masih atau tidak lagi terpilih sebagai kepala desa, kan itu predikat masih melekat tuh sebagai duta wisata kan, duta desa pariwisata atau apa? Ya, saya kira bahwa sebenarnya itu diberikan bukan pribadi, pada jabatan diberikan karena jabatan kepala desa saya. Karena itu siapapun dia, kalau bukan saya pun tetap namanya saya adalah bagian dari yang membuka kegiatan ini. Nah, karena itu harapan saya bahwa kalau walaupun saya tidak terpilih, tapi tetap saya mendukung bahwa pariwisata ini adalah menjadi aset kami di Desa Mata Air yang pada akhirnya tetap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Yang kedua, bahwa siapapun dia selain saya itu harus kerja keras. Jangan merasa puas dengan apa yang ada, tetapi haruslah membangkitkan inovasi-inovasi wisata dengan mungkin menonton di televisi atau bisa studi banding ke tempat-tempat lain untuk bagaimana meningkatkan wisata ini lebih baik lagi dari saya. Paling kurang sama dengan saya atau harus lebih baik dari saya sekarang. Nah, itu baru bisa meningkatkan.
Tetapi kalau misalnya saya kembali, maka ada program-program yang terbaru lagi, misalnya saya tetap mendukung dan mendorong program wisata ini untuk dia bisa berkembang, dia bisa laju untuk mendapatkan PADS terbaik, sehingga dari PADS itu saya merencanakan untuk uang itu dikembalikan ke masyarakat melalui dana insentif bulanan bagi masyarakat saya yang umur di atas 80 tahun. Oh ya, Lansia. Karena saya percaya bahwa para lansia yang umur di atas 80 tahun itu adalah masyarakat-masyarakat yang dulu berjuang Benar. untuk bagaimana kemerdekaan ini bisa diraih, tapi juga bagaimana membangun desa dulu untuk bagaimana bisa berdiri sendiri. Karena itu saya bisa memberanikan itu dalam jabatan saya periode kedua, karena saya melihat bahwa PADS sudah ada banyak nanti. Lagian kegiatan kami di desa juga sudah selesai. Lantai 2 tahun ini di penghujung jabatan saya lantai 2 selesai. Karena itu saya tidak terlalu lagi membangun fisik, tapi saya membangun sumber daya manusia untuk bagaimana mengembangkan kehidupan mereka ke depan. Keren sebab fisik program. Kemarin 5 tahun ya? 6 tahun 6 sudah tahun. selesai. 6 tahun berarti sudah banyak yang dilakukan. Iya. Jadi konsep tentang desa pariwisata dan juga masyarakat pariwisatanya sudah tercapai. Sudah tercapai. Ya. Tapi mungkin perlu peningkatan. Iya. Oke, baik Bapak, itu kan sudah ada janjinya Bapak untuk bagaimana ke depan gitu Bapak. Kalau Bapak melihat sendiri apa nih di lokasi ini sendiri sarana prasarana yang pendukung untuk sebuah wisata yang layak itu sendiri menurut Bapak ini sudah tercapai atau belum? Sebenarnya bagi saya kalau bicara soal wisata ini belum seberapa. Bahkan 50% pun belum. Sekarang ada apa saja di sini yang ruang publiknya? Sekarang yang sudah ada di sini kafe-kafe ini dibangun langsung oleh masyarakat. Udah berapa banyak? Ini ada 28 kafe yang ada di Pantai Sulamanda. Kemudian ada aset kami melalui BUMDes itu Aula Sulamanda. Ya, kemudian ada tempat wedding 1, ada aula kecil 2 dibangun oleh BUMDes. Kemudian ada 2 lopo dibangun oleh pariwisata kabupaten. Untuk tahun ini dengan adanya keterbatasan dana, kami hanya membangun lagi 1 aula serbaguna, aula lepas, gambar dan contohnya seperti di depan Aston. Kami sudah ratakan lokasinya di arah timur dari tempat ini. Kemudian pelatarannya, dan kami membangun lagi menambah penahan ombak itu 42 meter. Kemudian kami menambah lagi batu kilo untuk menahan abrasi pantai itu sebanyak 25 batu kilo. Saya kira sebenarnya ini bukan dana desa, karena dana desa kami dengan adanya COVID ini kami full khusus untuk pemberdayaan masyarakat yang mana disebut dengan BLT dan biaya langsung tunai ini. Masyarakat saya ada 150 orang dikali 150 kakak dikali 300.000 kali 12 bulan, maka selama setiap tahun itu dia menghabiskan 540 juta. Nah, karena itu fisik kami itu kurang. Full dari dana desa? Full dari dana desa. Berarti sudah tersisa untuk yang lain? Tidak tersisa. Tetapi walaupun tidak tersisa, saya tetap mengkoordinasi dengan dana APBD 2 dan APBD 1, bahkan saya beberapa proposal saya tembak langsung ke pusat, sehingga tahun ini kami akan mendapatkan bangunan-bangunan itu. Untuk menghadapi 2023, saya kira hambatan yang utama itu adalah jalan masuk menuju ke Sulamanda, dan karena itu saya mengundang secara khusus Pak Ansilema dari DPR RI. Beliau sudah hadir sampai di sini minggu lalu, dan beliau menyatakan dia akan bersedia prioritas Sulamanda tahun depan itu dengan jalan lingkar Pantai Sulamanda dan lingkar 1 2.500 meter, 1 unit combine, sejumlah hand tractor untuk petani, sejumlah kapal perahu ketintin untuk para nelayan dan bantuan-bantuan lain. Saya kira dengan adanya perubahan di bulan Oktober ini, saya tetap mengejar walaupun saya dalam kapasitas cuti, tapi saya tetap kejar untuk realisasi di 2023, dan saya tetap mengawal kegiatan-kegiatan itu untuk pembangunan
masyarakat Desa Mata Air. Dari